Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1999. Bahaya tingkat tinggi. Banyak orang di Neslandia mulai memuja Nathan Clark yang sudah mati, dan berdoa untuk dirinya semoga dapat beristirahat dengan tenang. Bahkan 7 dewa iblis datang ke makam Nathan Clark dan berteriak, "Tuan, seseorang telah membalaskan dendam Anda. Tapi kita tahu bahwa masih ada musuh yang hidup. Kita pasti membalaskan dendam ini." Prajurit Fradron dan semua yang mengenal Nathan Clark juga datang ke makam Nathan Clark satu demi satu. Tepatnya, sebuah tugu makam. Lagi pula, tubuh Nathan Clark sekarang sudah tidak ada. Hanya barang-barangnya yang dikubur. "Adikku Nathan, apakah kamu melihatnya? Neslandiaku akan selalu memiliki pahlawan yang melindungi. Aku percaya kejayaan Neslandia ini seperti yang kamu harapkan. Jangan khawatirkan istri dan anakmu. Ada kami. Lagi pula mereka sendiri sangat kuat." Dewa pembunuh sederhana mati dan bangkit kembali. Sangat mengejutkan semua orang. Sekali lagi menetapkan status dunia bela diri Neslandia. Yang paling antusias adalah para murid dewa pembunuh sederhana yang tersebar di mana-mana. Mereka bangga dengan gurunya. Tidak hanya itu. Bahkan status mereka sendiri juga meningkat. Mereka mendapatkan rasa hormat dan manfaat dari banyak orang. Julukan murid dewa pembunuh sederhana populer di seluruh dunia. Semua orang ingin menjadi muridnya. Seketika, banyak orang datang untuk berguru pada murid dewa pembunuh sederhana. Secara tidak langsung, mereka memiliki hubungan dengan dewa pembunuh sederhana. Dihormati banyak orang, muridnya dapat diperlakukan seperti itu. Apalagi yang terjadi dengan dewa pembunuh sederhana. Dimanapun dia muncul akan menimbulkan kegemparan. Dewa pembunuh sederhana yang mengetahui kebenaran menghela nafas berulang kali. Memang benar aku menjadi lebih kuat. Tapi aku masih jauh dari level semacam itu. Nathan Clark tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kali ini dia membawa dewa pembunuh sederhana ternyata ada manfaat tersendiri. Bisa mengalihkan semua perhatian kepadanya. Sebaliknya, jika seorang diri, seluruh dunia akan menyelidiki identitasnya dengan seksama. Bahkan Richard akan mulai curiga dengan kematian Nathan Clark. Akan sulit untuk merencanakan hal selanjutnya. Kemungkinan akan terekspos Richard terlebih dahulu. Tapi dengan adanya dewa pembunuh sederhana, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Meskipun seluruh ketenaran dan reputasinya diambil oleh dewa pembunuh sederhana, tapi semua perhatian dialihkan padanya. Namun yang membuat sebagian orang bingung adalah Balai Rahalang dari Dewan Angkasa sudah lama tidak memperbarui peringkat langit Neslandia. Berdasarkan pencapaian luar biasa Dewa Pembunuh Sederhana, ditambah kematian Nathan Clark, Dewa Pembunuh Sederhana seharusnya bisa menempati peringkat pertama. Namun, Balai Rahalang tidak memperbarui peringkat langit Neslandia. Ada orang yang menjelaskan, kemungkinan untuk memperingati Nathan Clark, dan juga untuk memperingatkan musuh. Ya, Nathan Clark benar-benar generasi jenius. Aku akan melakukan hal serupa tetap akan menempatkannya di peringkat pertama. Namun, semua kekuatan dan wilayah luar telah mendaftarkan dewa pembunuh sederhana sebagai keberadaan yang sangat berbahaya. Levelnya sama dengan Nathan Clark yang dulu. Bahkan Richard dan laboratorium para dewa harus melakukan penilaian baru terhadap kekuatan tarung dewa pembunuh sederhana. Selidiki secara menyeluruh bagaimana kekuatannya dapat meningkat ke level ini. Aku ingin yang paling detail. Richard sangat marah. Organisasi Mentari Hitam adalah sekutu yang baik. Musnah begitu saja. Bahkan orang yang dia kirim pun ikut musnah. Kerugiannya terlalu besar. Selain itu, Dewa Pembunuh Sederhana jelas sedang membalaskan dendam Nathan Clark. Dia harus waspada. Jika Dewa Pembunuh Sederhana datang, kita bisa mencoba produk eksperimen baru ini, tubuh energi. Richard tertawa dingin. Sekarang dia benar-benar menantikan kedatangan Dewa Pembunuh Sederhana. Dia memiliki sejumlah besar produk eksperimen yang menunggu hasil uji coba daya tempur. Akan lebih bagus jika ada master yang datang. Dia baru saja menyelesaikan eksperimen gelombang kedua. Sebanyak 10 orang melakukan eksperimen tabrakan energi partikel. 8 orang meninggal. 2 berhasil. Dan lebih kuat dari gelombang yang pertama. Ayo, bawa aku untuk melihat eksperimen berikutnya. Richard datang ke tempat seperti penjara.
Mereka ternyata terkurung di dalamnya. Bab 2000. Richard kembali beraksi. Orang-orang ini bukanlah orang yang tidak dikenal, melainkan keluarga Andersen dan Pramana. John, Joseph, Sadie, Matteo, Molly dan lainnya. Pada awal bencana Neslandia, mereka melarikan diri ke Waregel. Tapi kemudian, setelah Neslandia berhasil melawan, Waregel malu dan menjadi marah, merampas semua aset mereka, dan mengusir mereka dari Waregel. Akibatnya, mereka tidak bisa kembali ke Neslandia, dan tidak bisa pergi ke Waregel. Mereka tidak memiliki identitas sama sekali, tinggal di daerah tanpa peraturan seperti orang-orang barbar. Setiap hari menjalani kehidupan yang lebih buruk dari anjing liar, mengalami berbagai jenis penderitaan. Jika mereka tidak berlatih sedikit bela diri, mereka semua akan mati. Belakangan, ketika Richard melakukan eksperimen Ernest Suarez, dia teringat orang-orang ini. Dia ingin menggunakan mereka sebagai objek eksperimen untuk transformasi. Jadi dia memerintahkan orang untuk mencari mereka. Tak disangka semuanya ditemukan. Setelah membawa Matteo dan yang lain kembali, Richard memerintahkan bawahannya untuk menggunakan obat genetik, serum super, dan berbagai teknologi biologis untuk memperkuat fisik mereka, mengembangkan, dan merangsang otak mereka. Singkatnya, harus mengubah mereka secara menyeluruh, sehingga mereka dapat meningkat pesat di segala aspek. Dengan demikian, fisik mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam eksperimen tubrukan partikel Ernest Suarez. Tidak, masih harus terus diperkuat. Richard ingin semuanya sukses dan tidak ada yang mati. Dia ingin membawa orang-orang ini untuk membalas dendam. Ini akan mengasyikkan. Apa kalian tahu siapa yang membuatmu menjadi seperti ini? Tanya Richard. Nathan Clark. Begitu membahas ini, urat-urat Matteo menonjol. Dulu mereka mendengar bahwa Nathan Clark telah mengeluarkan larangan untuk mencegah mereka kembali ke Neslandia. Bahkan kakek memohon belas kasihan. Nathan Clark tegas dan tidak menyetujuinya. Di mata semua orang, Nathan Clark bertanggung jawab atas hal ini. Nathan Clark lah yang menghancurkan mereka. Jika aku memberimu kesempatan untuk membalas dendam, apa kalian menginginkannya? Tanya Richard. Semua orang ragu-ragu, terutama John dan lainnya. Mereka merasa ada tipu muslihat. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Betul. Aku akan terus terang. Aku juga ingin Nathan Clark mati. Aku memanfaatkan kalian untuk membunuhnya. Aku punya eksperimen yang bisa mengubah kalian. Setelah Richard selesai berbicara, semua orang berpikir sejenak. Jika mereka tidak setuju, mereka akan mati. Sebaliknya, mereka menyetujui. Kebetulan Nathan Clark adalah musuh mereka. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Mereka saat ini terisolasi dari berita. Sama sekali tidak tahu Nathan Clark telah tewas. Jadi Richard sepertinya mengatakan yang sejujurnya. Tapi sebenarnya memasukkan mereka dalam jebakan. Oke, kita setuju. Kita pasti akan membunuh Nathan Clark. ... Richard puas dengan sikap mereka. Jika saatnya tiba, dia dapat memanfaatkan kebencian mereka terhadap Nathan Clark. Kekuatan tempur mereka dapat dimaksimalkan. Pada saat yang sama akan mudah dikendalikan. Sekarang tampaknya situasi sangat bagus. Namun, ada bahaya yang tersembunyi. Pertama, anak Nathan Clark terlalu berbakat. Setelah dilatih, akan menjadi ancaman terbesar bagi kita. Kedua, Kirana Andersen. Saat ini dia memiliki kekuatan yang tinggi. Sekarang dia bekerja untuk Dewan Angkasa. Dia akan menjadi ancaman bagi kita. Ketiga, Wenny Wensley. Dia juga bertransformasi dalam eksperimen kali itu. Situasi saat ini tidak diketahui. Tetapi dia sangat kuat. Petik 2. Richard mengelus dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan ketiganya atau membawa mereka kembali. Jika aku mengirim beberapa tubuh energi pada saat itu, apa bisa menangkap mereka kembali? Yang lain mengangguk. Tentu saja, Tuan Richard bisa mengambil kesempatan ini untuk mencoba kekuatan tempur mereka. Richard mengangguk berulang kali. Baiklah, aku akan membuat rencana. Ketiga orang ini tidak boleh menjadi ancaman bagi kita. Pada saat ini, seseorang berlari masuk. Tuan Richard, ada orang yang mencari Anda.
Richard tampak bingung. Siapa? Aku tidak mengenalnya. Tapi dia mengaku sebagai pendiri Mentari Hitam. Bersambung.